Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tina Aprilia Rahmawati dari Prodi S1 PGSD dengan nomor NIM 877853095. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas proyek video dengan topik yang sangat relevan bagi kita semua, yaitu pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Pendidikan nasional kita berdiri di atas filosofi luhur yang digagas oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yang seperti kita tahu itu adalah Ki Hajar Dewantara. Pertanyaannya kini, apakah nilai-nilai yang dirumuskan sudah mampu atau masih relevan menjawab tantangan pendidikan di tengah gempuran teknologi dan transformasi digital saat ini? Mari kita bahas bersama. Makna, pilar, dan prinsip dasar pendidikan. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita pahami dulu apa makna dari kata pilar itu sendiri. Dalam konteks pendidikan, pilar diartikan sebagai dasar. Berarti pilar adalah dasar, tiang penyangga atau pondasi utama yang menopang berdirinya sebuah bangunan. Tanpa adanya penyangga, sebuah bangunan tidak akan berdiri dengan kokoh. Jika pilarnya kuat dan kokoh, maka bangunan itu akan tegak dan aman menghadapi segala cuaca. Demikian juga dengan pendidikan. Pilar pendidikan adalah nilai-nilai dasar, prinsip, dan filosofi yang menjadi penopang utama agar sistem pendidikan berjalan pada jalur yang benar, menghasilkan manusia yang berkualitas, berkarakter, dan juga bermanfaat. Tanpa pilar yang jelas, pendidikan hanya sekedar proses transfer pengetahuan tanpa arah dan tujuan kemanusiaan. Dan di Indonesia, pilar utama pendidikan kita bersumber dari 3 prinsip emas ajaran Ki Hajar Dewantara yang kita kenal dengan semboyan. Yang pertama yaitu semboyan ing ngarsa sung tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Yang kedua, ing madya mangun karso, yang artinya di tengah membangun semangat dan inisiatif. Yang ketiga, tuturi handayani, artinya di belakang memberi dorongan dan juga dukungan. Ketiga kalimat ini bukan sekedar slogan, tetapi merupakan pedoman peran pendidik dalam membentuk karakter peserta didik agar tumbuh mandiri, berkarakter, dan juga berbudaya. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Apa sih inti pembahasannya? Bagaimana relevansi dan tantangan ketiga prinsip ini di era digital? Era digital membawa perubahan yang sangat besar. Pembelajaran tidak lagi hanya terjadi di ruang kelas, tapi meluas ke ruang maya. Informasi sangat melimpah. Akses terbuka luas untuk siapa saja yang ingin belajar. Namun, di sisi lain muncul ancaman baru seperti penyebaran berita hoax, konten negatif, hingga penurunan interaksi sosial dan karakter, seperti yang bisa kita amati di sekeliling kita. Mari kita analisis 3 pilar utama dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan. Dulu, keteladanan guru terlihat asal mengajar di kelas, saat berbicara, atau saat bersikap di sekolah. Di era digital, ruang lingkupnya meluas. Guru kini juga hadir di media sosial, grup WhatsApp, atau platform pembelajaran. Untuk relevansinya, prinsip ini semakin penting. Guru harus menjadi teladan literasi digital. Bagaimana mencari informasi yang benar, berkomunikasi dengan sopan di dunia maya, dan memanfaatkan teknologi untuk hal positif. Dan untuk tantangannya, itu ada guru dituntut melek teknologi, atau guru itu dituntut harus bisa di bidang teknologi. Jika guru ketinggalan kemampuan digital, sulit bagi siswa untuk meneladani cara penggunaan teknologi yang benar. Untuk pilar kedua, yakni ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat. Di masa lalu, guru berada di tengah siswa saat diskusi atau kerja kelompok. Di era digital sekarang ini, ketika pembelajaran sering dilakukan secara daring atau jarak jauh. Tantangannya besar, bagaimana membangun semangat belajar jika kita tidak menatap muka langsung. Untuk relevansinya, prinsip ini menjadi kunci agar pembelajaran tidak membosankan. Bagaimana seorang guru bisa untuk menghidupkan semangat para siswa walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Guru tidak boleh hanya memberi tugas, tetapi harus hadir di tengah. Melalui metode yang menarik, interaktif, memancing rasa ingin tahu, dan mengajak siswa aktif berkreasi menggunakan media digital. Dan untuk tantangannya, kesenjangan akses dan kemampuan. Tidak semua siswa punya fasilitas yang sama. Tugas guru adalah tetap bisa membangun semangat meski dengan keterbatasan yang ada, serta memastikan semua siswa bisa terlibat dalam sebuah kelas. Dan yang nomor 3, pilar ketiga, itu ada tuturi handayani, yang sering kita dengar di slogan-slogan para pendidikan. Apa sih artinya? Artinya di belakang memberi dorongan. Ya, kita sebagai guru juga harus memberikan dorongan untuk siswa-siswa kita agar lebih semangat dalam belajar.
memberi dorongan dari belakang, menyemangati tanpa harus kita memaksakan mereka. Ini adalah esensi pendidikan yang memandang siswa sebagai subjek yang harus mandiri. Di era of informasi yang serba terbuka, pengetahuan tidak lagi memonopoli guru. Siswa bisa mencari apa saja lewat internet. Bahkan banyak yang menyediakan akses belajar siswa agar dengan mudah untuk mencari tahu apa yang dia belum tahu. Relevansi, peran guru bergeser menjadi fasilitator dan pendamping. Guru tidak pernah lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, melainkan berdiri di belakang, membimbing, mengarahkan, dan juga memotivasi siswa agar cerdas menyaring informasi, berpikir kritis, dan berinovasi. Untuk tantangannya sendiri yakni mengawasi karakter dan moral. Saat siswa bebas menjelajah dunia maya, dorongan dan arahan nilai-nilai luhur dari pendidik sangat dibutuhkan agar kemajuan teknologi tidak membuat mereka kehilangan jati diri bangsa dan karakter luhur. Untuk terakhir kalinya, kita refleksikan kembali pembahasan yang telah disampaikan tadi. Jika kita tarik benang merahnya, maka persoalan pendidikan nasional kita saat ini bukanlah pada teknologi, melainkan pada keseimbangan. Kita tidak ingin kemajuan teknologi membuat siswa pintar secara intelektual, namun kosong secara moral dan karakter. Disinilah letak kekuatan pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ketika prinsip tersebut justru menjadi jawaban yang paling tepat di era digital. Teknologi menyediakan alat dan akses, namun pilar pendidikanlah yang mengatur arah dan tujuan penggunaannya. Dengan Ingar Sosung Tulodo, kita pastikan teknologi digunakan dengan etika. Melalui Ing Madya Mangun Kerso, kita pastikan teknologi membangkitkan kreativitas dan semangat belajar. Dan lewat Tutwuri Handayani, kita pastikan teknologi menjadikan siswa mandiri dan berdaya saing tinggi. Jadi, meski zaman berubah, metode berubah, dan alat belajar berubah, dan semuanya juga berubah, namun pilar pendidikan yang menjunjung tinggi kemanusiaan, keteladanan, dan kemandirian tidak akan pernah berubah. Justru, di era yang serba cepat ini, kita semakin membutuhkan pondasi yang kokoh agar generasi penerus bangsa ini tidak larut dan hilang arah dalam derasnya arus globalisasi dan digitalisasi. Globalisasi dan digitalisasi. Demikian presentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan renungan kita bersama dalam memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.